Tiga channel, beda dari yang lain. Kontennya unik, selalu bikin pengen nonton. Samping saya. Tiga aja. Samping saya. Sini aja. Sini. Abang soal melihat perkara atau sidangan Saya bilang bahwa ada dua perlakuan berbeda ya. Di PN Jakarta Utara, hakim begitu keras dan tegas. Tapi di PN Jakarta Selatan, hakim begitu tidak berwibawa dan dirongrong oleh seorang yang bernama Nikita Mirzani dan pengacaranya Fahmi plus pendukung-pendukungnya gitu. Begitu juga dengan kejaksaan. Di sini sangat strict ya. Tapi di sana berubah gitu, termasuk Bani. Bani di sini keras. Di sana malah nggak nongol lagi gitu. Kenapa? Karena memang rakyat sudah melihat bahwa apa yang ditampilkan oleh hakim mungkin menurut mereka terkesan dipaksakan. Misalnya kita minta diputarkan rekaman, tapi ini tidak dikabulkan oleh hakim. Tapi hakim yang begitu lembut pun masih dikerasi gitu. Ya di kami nggak ada terjadi. Kalau di tempat saya itu hakim pasti aman-aman aja gitu. Begitu juga dengan jaksa gitu. Nah jaksa itu pun menurut saya berlebihan, memotolah itulah. Nah tapi ada dua sikap yang ambivalen. Kalau mereka menegakkan standar operasional prosedur persidangan, kan harus ada PAMDAL, pengamanan dalam ya. Ada polisi kalau perlu. Nah sekarang bayangin ya, terdakwa, kemudian pelapor, kemudian JPU tambah hakim. Di situ masing-masing bawa geng to geng, dua pendukung, ya. Bahkan ada yang bawa anjing segala macam. Ini kan tidak boleh terjadi sebenarnya. Ini menunjukkan bagaimana cara persidangan yang buruk. Di sini berdiri pun tidak boleh. Para lawyer, para jurnalis, wartawan. Di sana duduk ada, berdiri ada, jongkok ada. Teriak-teriak, didiamin gitu. Maka saya katakan bahwa ya mudah-mudahan apa yang terjadi di Jakarta Pusat, Jakarta Utara ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Meskipun begitu, walaupun saya lihat di Jakarta Selatan merasa bahwa kok dibedakan ya dengan saya tetap meminta maaf. Tapi di sana 3 kali persidangan saya perhatikan, nih kita nggak pernah minta maaf. Begitu juga dengan pengacaranya. Malah yang terjadi mereka diserang melalui netizen. Saya nggak tahu dari mana itu netizen. Tapi ada laporan di kita ke KPK. Nah, dan saya kira ini serius gitu. Pasti di kita punya data sampai dia berani. Nah di persidangan kami, Ibu Ili Deneti juga melaporkan hakim ketua ke Polres Jakarta Utara. Nah artinya situasi ini mungkin orang mulai sensitif. Ada apa dengan penegakan hukum kita hari ini? Karena itu saya minta bahwa dari awal saya minta agar Reza Gladys juga ditelusuri. Produknya itu kalau memang bermasalah proses. Nah di luar Nikita, kalau ada orang lain yang disebut-sebut ya proses gitu. Tapi tegakkan aturan. Sidang itu bagaimana sih posisi jaksa? Bagaimana sih posisi hakim? Bagaimana sih posisi PAMDAL? Bagaimana posisi pengunjung? Bagaimana posisi jurnalis? Ini nggak boleh main-main. Bagaimana di situ seolah-olah orang bawa geng to geng menghina orang. Ya ada yang namanya panda lah, ada yang namanya inilah. Lah ini sudah nggak karu-karuan. Jadi saya takut pokok masalahnya hilang. Makanya dari beberapa kali saya janji akan datang. Saya insya Allah jika sehat hari Kamis saya akan datang. Karena saya kemarin sempat berteleponan dengan dokter detektif dan beliau mengatakan akan membuka semuanya. Dan jangan lupa ya, Doktif itu sahabat saya, apalagi suaminya. Jadi kita berteman walaupun kami tidak sering tampil. Saya minta dia, Doktif buka semuanya yang Anda tahu dan ceritakan fakta-faktanya. Bila perlu setelah itu ambil langkah hukum. Karena memang tidak boleh ada warga negara yang dirugikan dari orang yang mencari keuntungan dengan suka-suka. Bayangkan kalau satu produk dijual hanya dibeli Rp70.000, dijual 1,5 juta. Kayak apa? Bagaimana kalau ada pendapatan sampai dengan 120 miliar per bulan? Apa ini gitu? Kalau produk itu mengandung hidroquinone, merkuri, overclaim dan lain-lain, ini kan bahaya. Tidak boleh. Saya kira ini harus dihentikan dan tidak boleh dibiarkan berjalan terus-menerus karena akan membuat rakyat akan semakin dirugikan, terutama fisik
Bang, Ahok Dan tadi menyebut- ya katakanlah wajahnya seperti itu sambil Ahok jalan. menyebut tadi dokter buka-buka, tapi di sidang kemarin saat dia mau Nggak sampai dia buka, dia mau buka langsung ini kan. Jadi pertanyaan- Dia akan lanjut nanti hari Kamis, dia akan terus diperiksa karena kemarin kan gaduh tuh. Nah, nanti dia akan buka, saya udah bilang, nanti omongin. Saya ada di sana, saya bilang. Oke, tadi Omongin. kalau seorang JPU memotong-motong itu Ya makanya JPU dari dulu sini juga begitu. Ya biarkan dong, kan kita mencari kebenaran. Oke, dia mewakili dari pelapor, dia mewakili korban. Ya kasih dong kesempatan. Ya kalau mau gali. Nah kita kan di sini terjadi digali untuk mencari kebenaran material. Hakim akan menilai. Lah sekarang ada hakim yang tidur di foto kan? Bingung saya apa yang terjadi begitu gaduh kok malah tidur. Nah ini Badan Pengawas Mahkamah Agung, Bapak Ketua Mahkamah Agung, KY dan lain. Tolong lihat ini. Ya jangan saya aja yang dilihat, tapi saya yakin di replik, duplik saya dan play dan lain sebagainya, insya Allah saya akan bebas. Dan saya percaya urusan Reza Gladys ini menjadi pintu masuk untuk orang mempelajari bahwa adanya dugaan penyalahgunaan krim yang memperkaya diri dengan mengorbankan rakyat atas nama produk kecantikan. Oke, dipertanyakan lagi seorang JPU merekam di sebuah ruangan. Masalah rekam-merekam sebenarnya tidak juga ada larangan, tetapi tidak etis. Kan kalau rekam kan di situ kan ada CCTV. Apa bedanya kami di sini kemarin ada sedikit keributan kan? Ada CCTV. Ya saya kira jaksanya juga menurut saya ya itu terlalu over. Dan ya mungkin dia terpancing juga ya karena Nikita mungkin teriak-teriak tambah lagi pendukung ya yang ruangan begitu sempit. Ya, saya kira harus ada pembatasan yang serius di kasus ini untuk supaya orang tidak mudah untuk serta-merta menghina orang lain di persidangan. Tetapi pokok masalah harus jelas, ya. Harus jelas. Misalnya kan yang info yang kita dapatkan sebenarnya bukan 4M saja kan. Malah ada yang menyebut sampai 11M, bahkan menyusul 20M. Lah ini kita lihat nanti seperti apa gitu. Saya sangat berharap Doktif akan bersuara dan saya menunggu itu dari Doktif. Untuk nangisnya seorang Nikita Milyani sebagai manusia pas nggak sih, Pak? Memohon ke hakim. Saya kalau Nikita ini menangis nggak kaget, marah pun saya nggak kaget. Dia kan pemain sinetron kan, bisa nangis, bisa ketawa, bisa senyum, bisa sedih pada saat yang bersamaan. Ya ke saya aja begitu, kita tolong anaknya, kita malah baik ya. Saya kira ya saya tidak benci kepada Nikita, saya prihatin dengan kasus dia. Kalau memang ternyata dia benar, ya bantu dia oleh hakim. Kalau ternyata dia salah ya silakan. Kalau Reza Gladys ada yang salah, proses. Kalau Dokter O yang salah, proses. Kalau ada di luar Dokter Reza Gladys yang juga ikut terseret, proses. Misalnya kalau ada Sheila Sauki, ya proses. Kalau ada dugaan keterlibatan. Karena ini kan semua orang-orang yang saya duga mencari keuntungan dengan memperkaya diri dan mengorbankan masyarakat. KPK silakan usut. KPK kan sudah respon. Kami sedang mempelajari dan mendalami kasusnya. Ya keren tuh. Periksa kalau memang ada suap menyuap amplop. Kan berani tuh. Berapa kamu terima amplop? Mukamu jelek pergi operasi ya itu kan. Ya kata-kata itu seharusnya tidak boleh terjadi dari seorang terdakwa. Kacangnya beda dari yang lain, kontennya unik selalu bikin pengen nonton lagi. Dari tawa seru hingga misteri malam, penelusuran angker bikin merinding dalam gelap. 1,000 years later.